Hai hai, selamat datang di video Q&A untuk merayakan 500 subscribers di channel ini. Buat yang belum tahu, perkenalkan, nama aku Pica. Dan biasanya aku bikin cover-cover lagu Jepang gitu. Hah? Pica jadi VTuber? Enggak kok, ini biar ada gambarnya aja gitu. Jadi pakai PNG, hehe. Tapi siapa tahu nanti bisa kepake lagi juga kan? Ya enggak? Ya kan? Ya, tadi di awal itu cover lagu request yang judulnya Nobody's Fault dari Sakurazaka 46 sebagai pembukaan untuk video ini. Requestnya itu dari @nana881 di isian stiker pertanyaan di story Instagram. Terima kasih ya requestnya. Nanti di akhir video bakal ada satu cover lagu request lagi sebagai penutupan. Jadi nonton sampai habis ya, hehe. Ini sebenarnya biar kayak anime gitu, jadi ada lagu opening sama lagu endingnya. Tapi ya, bukan anime. Oke, lanjut. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semuanya yang udah dukung karya-karyaku, udah ngikutin, udah subscribe, dan nonton video-video dan dengerin lagu-lagu coverku. Dan juga buat yang udah ngasih ucapan, kesan pesan dan pertanyaan, dan juga request lagu buat video ini. Hontoni arigatou gozaimasu. Jujur aku tuh pesimis benernya. Kirain nggak bakal ada yang nanya gitu atau gimana, ya ngapain juga sih aku bikin video Q&A ya. Tapi karena aku memang udah pengen ngadain request lagu dari 200 subs dan ada yang mau aku sampaikan juga, jadi sekalian aja, ya kan? Ya, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang nonton. Oke deh, langsung aja ya kita ke sesi Q&A-nya. Kemarin itu aku ngumpulin pertanyaan dari stiker question di story Instagram, sama dari komen video YouTube, sama komen di posting Instagram. Oh iya, aku bacain semuanya aja ya komen-komennya yang ada. Yang pertama dari stiker question di story Instagram dulu deh. Ada pertanyaan hitungan dari @Immanuel Bear nih. Wah, ini kakak yang menang lomba cover Cuma Rindu itu kan, mantep deh. Nah, pertanyaannya 1 kali 2 kali 4 kali 29 kali 99 kali 78 kali 0 kali 1 kali 0. Ini sebenarnya pertanyaan apa bukan sih? Gak ada tanda tanyanya soalnya ya. Ya, tapi kalau diminta menjawab hitungan ini, aku akan jawab hasilnya 0, karena pada akhirnya dikalikan dengan 0, dan pada akhirnya memang semua akan kembali kepada kenihilan, kosong seperti hati ini. Oke deh, apa sih aku ngomong apa ya? Ya udah deh, lanjut. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya Kak Immanuel Bear. Kalau salah tolong dikoreksi aja di kolom komentar ya. Ya, selanjutnya ada ucapan dari @aldaclsta_. Aku mau ngucapin selamat ya untuk 500 subsnya. Semangat terus nge-covernya. Yeay, terima kasih Alda Kalista. Nah, terus ada kesan-pesan dari @ad_satria_kurniawan. Isinya, terus semangat berkarya Pica. Sama, suka banget sama suaranya Pica, apalagi di lagu Cuma Rindunya Mokacun. Tetap semangat. Terima kasih Ade Satria Kurniawan. Nah, udah pada denger belum nih lagu Cuma Rindu dari Mokacun? Aku kebetulan jadi vokalis Mokacun yang ke-6 dan berkesempatan untuk ngisi vokal di lagu Cuma Rindu. Jangan lupa dengerin ya, aku taruh deh linknya di deskripsi. Lalu ada kesan pesan dari @nana881. Pertama kali tahu channel Kapica waktu ngecover Kuroi Hitsuji. Suka suaranya. Makasih banyak ya Nana881. Memang ya itu Kuroi Hitsuji sesuatu banget. Makasih ya udah nonton. Ya, segitu aja yang dari stiker question di story Instagram ya.
Selanjutnya aku jawab yang dari post Instagram. Ada dari @2eya_navx. Halo Kak Pica, izin nanya, kenangan apa yang paling membekas di tahun 2020 ini? Kalau mau jujur sih ya, itu ada beberapa kejadian yang sangat-sangat membekas menurut aku. Ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Jadi banyak hal menyedihkan. Tapi aku nggak akan kasih tahu detail-detailnya ya, kalian tak perlu tahu. Kamu tak perlu tahu tentang perasaanku. Tapi di samping itu juga ada hal-hal yang bikin seneng dan membekas juga di tahun ini. Kayak contohnya aku bisa join jadi vokalis Mukacun di tahun ini. Itu aku seneng banget. Dan juga lewat lagu Cuma Rindu itu sebenarnya aku bisa melampiaskan lah emosi kesedihan itu yang aku rasakan di tahun ini. Jadi tersalurkan dengan baik melalui karya. Dan di tahun ini aku jadi bisa kenal sama orang-orang baru, terutama kalian-kalian yang antusias dengan karya, dan juga bisa join-join kolaborasi sama orang-orang yang hebat dan kreatif. Kita doakan sajalah agar pandemi ini segera berakhir dan semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat. Amin. Terima kasih ya pertanyaannya dari Zeya Nafizena. Nah, selanjutnya ada dari @husein.m.ali. Dede Pica, ada rencana odot Temita dalam waktu dekat kah? Nggak ada sih ya kalau buat waktu dekat ini kayaknya. Ya, karena yang terakhir kali itu saya encok. Jadi saya berhenti dulu ya. Lagi pula saya kurang bisa juga sih sebenarnya ya joget. Ya, terima kasih buat pertanyaannya dari Muhammad Ali Hussein. Ditunggu aja deh odot Temitanya ya. Terus ada dari @bravura_hafiz. Goal for 2021 apa kak? Terus ada kesannya juga. Suaranya bikin adem gila. Thank you ya Bravura Hafiz. Kalau buat goal 2021 apa ya? Aku ingin dapat pekerjaan. Karena aku sampai sekarang masih seorang net. Ya itulah. Karena baru lulus juga ya tahun ini, jadi goal utama aku mungkin tahun 2021 punya pekerjaan tetap mungkin ya. Tapi kan Pica masih kecil ya. Aduh, aku lupa umurku sendiri. Ya pokoknya itu goalsnya Teteh lah. Ya tapi goalnya Teteh ya jadi goalnya aku juga. Kalau aku sih mungkin ya ingin buka commission gambar lagi. Terus ingin menyelesaikan dan upload beberapa konten sesuai rencana. Terus aku juga ada sedang menggarap sebuah lagu bareng teman-teman. Adalah aku mencoba-coba mengkompos sebuah lagu. Ya, itu ingin aku selesaikan. Karena tadinya ingin selesai di tahun 2020 tapi belum tercapai. Terus yang paling penting ya ingin bertahan hidup. Nah, itu yang dari komen post Instagram ya. Sekarang aku bacain yang dari komen video YouTube. Yang pertama ada ucapan dari Announce Channel. Isinya Omedeto Kak Pica. Makasih banyak ya Announce Channel. Ditunggu nih comebacknya Saskia dan Surya. Nah, terus ada ucapan dari Shima Kisunai. Isinya congrats 500 plus subsnya ya Kak Pica. Wah, terima kasih ucapannya Shima Kisunai. Nah, terus ada pertanyaan dari Manta733. Isinya congrats Pica, makanan favorit atau yang paling sering dikonsumsi apa aja nih?
Tim Seblaks. Kalau makanan yang paling sering dikonsumsi, ya nasi. Tapi kalau buat makanan favorit, ada ya beberapa yang aku suka, kayak mie instan yang seleraku itu loh. Yang seleraku. Terus ada sayur bayam bening yang pakai temu kunci. Pokoknya harus pakai temu kunci. Terus ya buah-buahan juga suka. Terus bakso ya, siomay, kentang goreng sebut merek. Terus permen dan es krim. Es terus. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya, Bang Manta. Selanjutnya ada ucapan dan pertanyaan dari Adi Bastian. Isinya, selamat Kapica, sehat dan sukses selalu. Pertanyaannya, band atau grup atau penyanyi atau lagu favorit kakak apa dan alasannya ya kak? Hehe. Kalau favorit aku nggak bisa jawab satu kayaknya. Ada beberapa yang aku suka banget itu kayak Kizaka 46, Yui, Depa Pepe, sama Goose House. Yang pertama kayak Kizaka 46 itu tuh yang sekarang jadi Sakurazaka 46 ya, tapi aku lebih favorit ke Kizaka. Alasannya karena aku memang suka idol group gitu, dan lalu menemukan yang unik kayak gini tuh ya gimana ya, rasanya wow gitu. Terus lagunya tuh seperti menyuarakan isi hati gitulah, berasa related banget. Yang kedua itu Yui, alasannya karena suaranya itu segar dan imut, dan apa ya, panutanku deh cewek-cewek bergitar gitu, dan lagu-lagu dialah yang menemani masa-masa awal aku main gitar. Kalau Depa Pepe itu karena memang aku suka yang genre-genre akustik itu ya, dan pokoknya hebat banget deh ini duo, bisa menghadirkan berbagai suasana melalui gitar akustik gitu, dan bisa dibilang mereka itu pendorong aku mulai belajar main gitar. Kalau Goose House karena mereka itu talented banget orangnya ya, kayak semua instrumen bisa dimainin gitu. Nyanyinya juga bagus, dan mereka tuh selalu kelihatan enjoy gitu kalau main musik, dan nada-nada mereka juga kedengerannya tuh pure dan bright gitu ya, jadi membangkitkan semangat. Nah, kalau lagu favorit mungkin sampai sekarang itu Kuroi Hitsuji ya, dari yang kayak Kizaka 46 tadi, karena aku merasa ada kedekatan emosional dengan isi liriknya, dan lagu ini tuh bisa dibilang menyelamatkan aku di masa-masa gelapku, Widih, dan membuat aku lebih berani lah jadi diri sendiri gitu ya. Ya, terima kasih Adi Bastian. Selanjutnya ada ucapan dan pertanyaan dari Mufti Sunan. Isinya, congrats Kapica, mau nanya latihan nyanyi di mana, dari kapan, dan berapa lama? Kalau maksudnya tempat les atau gimana, aku nggak les ya, aku otodidak, hobi aja gitu, dan sebenarnya aku tuh jarang latihan, jangan ditiru ya. Jadi kalau latihan di mana, mungkin ya seringnya di kamar, kadang di studio musik kalau lagi ada proyek ngeband gitu. Waktu masih kuliah ya kadang di sekretariat unit atau ekskul kampus gitu, karena aku memang ikut unit kebudayaan Jepang dan divisinya musik, dan kadang di halaman depan perpustakaan kampus. Tapi kalau udah malam aja, jadi perpusnya udah tutup dan nggak apa-apa ribut-ribut. Kalau dari kapannya mungkin dari kapan mulai suka nyanyinya gitu ya. Nih aku cerita dulu deh ya. Aku tuh dulu sebenarnya lebih sering main gitar akustik, itu otodidak juga, daripada nyanyi dari SMP awal. Tapi karena aku mulai suka Yui di sekitar waktu SMP akhir, jadi mulai suka nyanyi-nyanyi lagunya gitu sambil main gitar juga. Tapi waktu itu belum tahu nih dunia cover-coveran kayak gini. Nah, terus SMA aku nggak terlalu sering nyanyi, baru mulai sering nyanyi lagi tuh waktu kuliah, karena diajakin seorang senpai untuk bikin band dan diminta jadi vokalis. Padahal sebelumnya aku tuh main gitar doang, gak nyanyi, kenapa dia mintanya jadi vokalis ya?
Terus aku suka juga ternyata nyanyi gitu. Nah, terus di sekitar tahun 2016 itu aku mulai tahu cover-cover gitu. Karena terpelatuk ngelihat teman yang suaranya bagus dan ada ngecover di SoundCloud gitu. Dan juga ada temen yang sempat mention tentang Utaite. Jadi sejak itu aku penasaran dan kepengen coba juga bikin cover-cover kayak gitu. Nah, kalau berapa lama latihannya? Karena aku jarang latihan yang diseriusin kayak gitu, jadi lebih sering nyanyi-nyanyi have fun aja gitu. Bisa kapan aja dan di mana aja. Apalagi kayak buat menghabiskan waktu-waktu luang gitu ya atau gabut. Ya bisa aja gitu nyanyi sambil di kamar mandi ya biasa. Atau tiba-tiba nyanyi cuman sebaris lirik terus udah aja. Atau kalau lagi memang pengen main, aku nyanyi-nyanyi sambil main gitar gitu bisa berjam-jam sih. Tapi kalau emang lagi latihan serius nih buat suatu lagu, aku kadang nyanyi lagu itu hampir tiap hari. Sampai waktu mau direkamnya atau perform. Dan sekali mulai latihan nyanyi gitu bakal terus-terusan nyanyi terus sampai suaranya udah goyang dan gak kuat lagi atau sampai kelaparan. Jangan ditiru ya. Kalau udah kerasa capek ya udahan aja, istirahat dan minum yang cukup. Gak ada durasi tertentu sih jadinya ya kalau latihan gitu. Dan aku pun masih belajar, jadi mungkin akan latihan sepanjang hidup selama aku masih ada keinginan untuk bernyanyi. Panjang ya. Ya udah deh, gitulah pokoknya. Ya, terima kasih buat Mufti Sunan untuk ucapan dan pertanyaannya. Selanjutnya ada ucapan kesan pesan dan pertanyaan dari Nisa Aulia. Isinya itu, wah, selamat Kak Pica, maaf telat, enggak telat kok. Aku tahu Kak Pica dari Mokacun loh, suara kakak bener-bener sopan banget di telinga aku. BTW mau nanya Kak, kakak belajar nyanyinya itu les atau otodidak? Terus alat-alat kakak buat cover itu apa aja ya? Bolehlah di-share, siapa tahu ada teman-teman yang berminat jadi Utaite juga. Pokoknya semoga semakin sukses ke depannya. Di sini kita bakal terus dukung kakak kok. Lah, makasih banyak ya Nisa Aulia. Tadi udah ya kalau untuk les atau tidaknya aku itu tidak les, otodidak. Kalau alat-alat untuk bikin cover itu aku ada. Yang pertama itu pasti badan yang fit dengan mental yang siap. Terus yang kedua ada handphone dengan kabel USB-nya. Biasanya aku pakai untuk kamera atau music player. Waktu dulu belum punya mic sih, aku pakai mic HP aja ya untuk rekam suaranya. Nah, terus ada laptop dengan software yang mendukung untuk edit-edit, untuk rekam-rekam. Aku biasanya pakai software Audacity untuk merekam suaranya, lalu Melodyne untuk tuning, terus FL Studio buat arrange instrumental dan mixing. Terus ada Adobe Photoshop untuk membuat ilustrasi. Terus ada Wondershare Filmora untuk video editing. Terus ada mikrofon, aku di sini pakai mic condenser USB Samsung Meteor beserta kelengkapannya berupa kabel USB, terus ditambah pop filter dan stand mic. Terus ada earphone dan headphone untuk dengerin lagunya pas rekaman dan juga untuk mixing. Di sini aku pakai mereknya apa sih bacanya? Edifier. Ya, itulah. Karena harganya terjangkau dan lumayan oke lah. Ya, aku miskin. Ya, terus kadang-kadang aku pakai kamera digital yang ada di rumah aja ya, punya papa. Tapi aku lebih sering pakai kamera HP aja sih. Dan ada tripod juga yang bisa untuk kamera digital dan HP juga. Nah, terus ada gitar juga untuk bikin cover yang akustik itu atau yang perlu bikin instrumental. Gitarku itu Yamaha yang jenisnya string kawat, bukan yang nilon. Tapi senarnya udah bukan bawaan aslinya sih. Sepertinya udah ya. Kalau alat-alatnya itu aja yang aku pakai biasanya buat bikin cover. Semangat ya buat teman-teman yang ingin mencoba untuk mulai bikin cover-cover kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alares Channel.
Thank you. Harapan kedepannya buat diri kakak dan channel ini. Terus ada ucapannya juga. Congrats BTWW. Wih, ada hashtagnya juga nih. Hashtag Pica 500. Ya, kalau harapan ingin sehat dan bahagia pastinya ya. Dan menjadi pribadi yang lebih baik, kuat dan percaya diri. Terus bisa terus berkembang dan have fun untuk berkarya. Kalau untuk channel ini aku harap sih ya bisa menghibur dan bermanfaat buat semua yang nonton. Dan juga ingin bisa tembus 1000 subs lah. Karena aku sebenarnya beneran penasaran pengen nulis-nulis gitu di fitur community. Motivasi macam apa ini ya? Ya, terima kasih buat Alares Channel. Nah, selanjutnya ada ucapan dan pertanyaan dari Nata SLCH. Isinya, congratulations Kak Pica, sukses terus. Nah, terus pertanyaannya, Kak, dengan konten kedepannya mau diisi apa aja? Apa cuma nyanyi atau apa? Kalau untuk konten kedepannya, pokoknya aku akan tetap upload apa yang aku suka dan ingin aku buat. Untuk sekarang sih yang udah direncanain mungkin memang lebih banyak berupa cover musik seperti biasa ya. Mungkin kalau aku sudah mencapai sesuatu lagi akan bikin yang ngobrol-ngobrol dan request yang seperti ini lagi. Nah, kalau kalian pengen Pica upload apa nih di channel ini, coba isi deh di komentar ya, siapa tahu aku tertarik dan ingin mencoba. Hehe. Aku tuh sebenarnya suka banget video masak-masak kue dan homemade cafe gitu. Pengen coba buat, tapi aku tidak pandai memasak dan keadaan di rumah kurang memadai untuk bikin video kayak gitu ya. Mungkin kapan-kapan aku coba buat deh yang simple ya. Nah, ada juga nih konten yang hanya akan aku upload di platform yang lain seperti konten ilustrasi dan mungkin video singkat di Instagram, dan juga seperti konten desain atau bisa juga yang lainnya di traktir.id mungkin ya. Nah, buat yang belum tahu dan kepo nih, Instagram dan traktirnya Pica apa nih? Ya, ini dia. Ya, promosi. Ya, makasih buat pertanyaannya. Tapi di samping banyaknya keinginan membuat konten-konten itu, aku ingin menyampaikan sesuatu ke kalian. Jadi setelah ini kita langsung ke sesi pengumuman aja ya. Nah, udah beres nih sesi Q&A-nya. Terima kasih ya buat semuanya yang udah komen dan nanya. Semoga terjawab semua pertanyaannya. Oke, aku mau menyampaikan beberapa hal nih sebagai penutupan. Aku mau bilang kalau aku mau semi hiatus dulu nih buat bikin cover-cover pribadi, terutama di tahun depan ini, ya tahun 2021. Karena keadaan agak mendesak untuk fokus ke hal-hal yang lain yang harus diurus di kehidupan nyata. Jadi aku mau bantu teteh juga buat ngurusinnya supaya bisa segera kembali berkarya dengan tenang. Tapi aku masih bakal muncul kok sekali-kali mungkin ya untuk melepas kejenuhan gitu. Mohon dukungannya ya teman-teman. Kalian semua juga semangat ya menjalani kehidupan ini, apalagi mau tahun baru nih. Ayo kita memulai lembaran yang baru dengan penuh semangat. Habis ini bakal ada cover lagu request penutupan. Aku milih lagunya sebenarnya yang aku udah tahu aja sih supaya cepat, karena aku cuma punya seminggu buat belajar lagu baru, bikin video cover, dan membuat keseluruhan video Q&A ini. Ya gitu deh, semoga suka ya. Makasih banyak buat semua yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata atau yang menyinggung ya. Akhir kata, selamat tahun baru 2021 dan sampai jumpa. Bye bye.